Bapa di surga, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami rindu Tuhan memakai kami sebagai bencana-bencana dengan maksud yang mulia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di dalam sepanjang kehidupan kami mau menjadi pribadi, kami mau menjadi keluarga, bahkan gereja Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami, dengan pekerjaan kami, dengan pelayanan kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami akan menjadi bencana Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdiri saat ini di hadapan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami, hamba yang menjadi alat 00. Biarlah hamba yang sederhana ini Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi setiap umat jemaat-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, minta proteksi atas kami, atas tempat ini, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini menjadi waktu yang berkualitas buat kami dengan Tuhan. Sehingga kami seperti Maria yang duduk memandang kepada Tuhan dan disegarkan, dibaharui, dikuatkan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan bicara dari satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita sudah dengar, tapi saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat buat kita. Matius pasal 14 Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-28. Matius 14 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita adalah melangkah pasti dalam ketidakpastian hidup ini. Hari ini kita ada di tanggal 17, hari ke-17 dalam tahun 2021. Barangkali kita masih bertanya-tanya apakah yang akan terjadi dalam tahun ini. Atau mungkin bayang-bayang kesulitan masih menghantui saudara dan saya. Entah itu masalah penderitaan, sakit, kesulitan, ya, masalah usaha atau rumah tangga, apa saja. Ada masa-masa yang mungkin suram buat kita. Ekonomi yang mungkin begitu prihatin, ya. Belum bisa pulih, kehidupan yang kelam. Ada begitu banyak tantangan atau pergumulan yang Tuhan mungkin izinkan di masa-masa yang ada ini, membuat kita sering bertanya, apakah kita mampu melanjutkan hidup ini? Apakah kita mampu berjalan? Dan apakah ada kebaikan yang muncul dari tragedi yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini? Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah khotbah dari anak-anak dari keluarga Ibu Madlaya. Shares khotbah di Pasar Buswesen. Lalu kemarin siang saya dalam perjalanan untuk pergi jahit sendal, saya mendengar khotbah lagi dari James kakaknya, dan dia bicara tentang kesulitan hidup yang begitu besar. Bagaimana orang-orang muda secara khusus memakai hidup ini seperti pujian tadi, mau menjadi bencana yang memuliakan nama Tuhan. Dia menceritakan tentang satu kisah seorang keluarga yang mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Lalu anak itu bertanya buat bapaknya, Bapak, apakah kita bisa melanjutkan perjalanan hidup ini dalam tahun ini? Waktu kita memulai perjalanan hidup dalam tahun ini, ada banyak hal yang kita dengar yang membuat kita mulai khawatir.
Waktu saya dengar khotbah-khotbah mereka di pasar, lalu saya berdoa bersama dengan ibu-ibu dan orang-orang yang mereka doakan. Saya waktu James berdoa, lalu saya ikut doa, dan setelah itu saya pergi karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Dari apa yang saya dengar, lalu saya dengar ibu-ibu diskusi, mereka bilang, aduh ekonomi sulit sekali, aduh makan saja susah. Lalu ada seorang ibu yang bertanya, bilang gini, ketua maju kah? Atau bagaimana? Mundur kah? Lalu mereka mulai diskusi tentang khotbah itu. Saya jalan sebentar, lalu belanja sayur, lalu saya pergi. Nah saudara yang terkasih, dari segelintir orang ini mungkin mewakili kita. Sebagian besar kita mungkin bertanya, apakah kita mampu terus menjalani hidup ini? Dan apakah ada kebaikan yang muncul dalam kehidupan kita? Saya percaya pasti ada, amin. Dan pasti kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya agar kita dapat melangkah pasti dalam tahun ini, dalam ketidakpastian hidup ini? Orang cerita tentang Sriwijaya yang jatuh, gunung berapi, dan segala macam membuat banyak orang berpikir, wah ini susah, pasti ada kesulitan-kesulitan lagi. Tetapi saya ingin kita melihat firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita melangkah dalam ketidakpastian hidup ini. Alkitab berkata dua hal sederhana saja yang ingin saya bagikan buat kita di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa melangkah dalam ketidakpastian hidup ini. Yang pertama saudaraku, Alkitab jelaskan di sini keberanian untuk percaya akan firman Allah. Kita harus berani percaya akan firman Allah, bahwa firman Allah itu tidak pernah berubah. Pada waktu situasi begitu sulit, mencemaskan, murid-murid berpikir bahwa kita akan binasa. Pada waktu gelap gulita mulai menjadi persoalan bagi mereka, gelombang yang begitu luar biasa, air mulai masuk dalam perahu, mereka hampir binasa. Yesus datang buat mereka, dan Alkitab berkata, dia bilang begini, jangan takut. Lalu Simon bilang begini, guru, saya mau pakai bahasa yang sederhana, kalau itu kau suruh saya datang. Lalu apa kata Yesus? Dalam ayat 29 dikatakan di sana, firman Tuhan berkata begini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, untuk melangkah dalam ketidakpastian hidup ini, orang bertanya-tanya ke depan, maka saudara dan saya harus berani percaya akan firman Allah. Waktu Yesus berfirman, datang, Simon bilang, oh Tuhan yang suruh. Dia keluar. Diberkati. Untuk menjadi orang yang diberkati, berjalan dalam ketidakpastian hidup, maka kita harus melangkah dengan berani, percaya akan firman Allah. Kata-kata Tuhan itu sudah cukup buat saudara dan saya. Amin. Kata-kata Tuhan itu cukup buat saudara dan saya. Kata-kata Tuhan itu cukup buat pergumulan-pergumulan kita. Waktu kita percaya sungguh akan firman Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Berani untuk mempercayai setiap janji Allah yang kita dengar. Baik itu melalui siaran televisi, kalau saudara ada di rumah memutar televisi, lalu saudara nonton dalam segala channel apapun. Mungkin ada khotbah di sana, khotbah-khotbah minggu pagi, khotbah-khotbah perenungan pribadi dan keluarga. Saya kemarin lihat satu WA dari Bapak Tinus, ya, sharing pagi, dikuatkan di situ. Ya, waktu kita mendengarkan perenungan pagi kita bersama dengan keluarga atau dengan pribadi, maka di sana kita akan menjadi kuat. Mengapa? Karena hanya firman Allah yang dapat bisa menjawab pergumulan hidup ini. Hanya firman Kristus yang dapat memberikan jalan keluar dan kekuatan baru bagi saya dan saudara. Hanya firman saja yang pasti, dan yang lain tidak pasti. Kemarin saya menonton sebuah acara di Facebooknya, di Instagramnya Pak Pendeta Gilbert. Dia menantang seorang yang suka membuat prediksi, ya Pak. Satu orang, siapa namanya, ibu siapa itu. Dia bilang, oh besok akan terjadi ini, terjadi ini. Pak Gilbert bilang buat dia, Anda tidak pasti, tapi Tuhan saya yang pasti. Amen. Dan Pak Gilbert bilang, stop untuk membuat
kegundahan bagi orang lain. Stop untuk memakai nama Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bicara lewat dukun. Wah, itu luar biasa. Waktu saya dengar hal itu, saya bilang amin. Gilbert berani bicara dengan keras, stop bicara atas nama Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah bicara lewat dukun. Tapi saya ingat cerita tentang Samuel pada waktu Saul datang ya kepada seorang dukun, lalu dia bilang gini, tolong panggil roh aqua Samuel. Lalu Samuel punya roh yang benar-benar datang. Tapi Alkitab bilang di situ bukan karena dukun itu, tapi karena Tuhan sendiri yang mau teguhkan supaya Saul bertobat. Nah, saya tidak mau ganggu saudara dengan pikiran ini. Tapi yang pasti begini, Alkitab bilang hanya firman Allah yang pasti. Alkitab berkata bahwa bumi dan laut dan segalanya akan goncang, runtuh dan hilang. Tapi firman Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan manusia, janji istri, janji suami, janji orang tua mungkin bisa satu waktu berubah. Mungkin mengecewakan, mungkin membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang menghidupkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu Alkitab berkata pada waktu Simon Petrus dengar, Yesus berkata, datanglah. Dia melangkah. Sebab dia tahu siapa yang berkata ini. Dia kenal sungguh-sungguh siapa yang bicara ini. Sekalipun pada saat itu dia masih terus diproses untuk menjadi seorang yang mengenal Yesus dengan benar. Dan dia berkata di situ, Alkitab bilang waktu dia dengar suara Tuhan, dia turun dari perahu. Nah, ini penting saudara. Waktu saya belajar firman Tuhan ini ada hal sederhana, bahwa orang yang percaya janji Tuhan itu ditandai dengan dia harus berani keluar dari zona nyaman, taat, melangkah dan keluar dari zona nyamannya. Kalau Simon Petrus ada di dalam perahu, walaupun dia dengar suara Tuhan, datanglah. Dia imani janji Allah, dia tahu siapa yang bicara. Tapi kalau dia tidak aplikasikan firman itu, dia tidak hidupkan imannya tidak menghasilkan buah, maka cerita ini tidak akan mungkin ditulis buat saudara dan saya. Tapi karena dia mau menghasilkan buah, dia mau taat, dia mau keluar dari zona nyamannya. Zona nyamannya adalah perahu. Dia tinggal dalam perahu, dia aman. Tapi kalau dia keluar, dia tahu pasti dia jatuh, dia mati. Karena angin begitu besar, gelombang begitu luar biasa, gelap gulita, dia tidak bisa tahu. Tapi waktu dia keluar dari zona nyamannya, Alkitab bilang dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk melangkah berjalan dalam keberanian dalam hidup yang tidak pasti ini, kita perlu taat. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Apa zona nyaman kita hari ini? Bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada relasi, bergantung kepada orang tua, suami, istri, anak-anak. Berhenti. Fokus kita harus bergantung kepada Allah. Amin. Maka kita akan lihat perkara-perkara besar. Simon Petrus keluar dari zona nyamannya, yaitu perahu. Apa perahu rohani kita yang harus kita perbaiki hari ini? Mari kita keluar dari situ. Walaupun dia tahu bahwa resiko buruk dalam waktu dia melangkah menaati perintah Tuhan pasti terjadi, tapi dia tetap melangkah. Petrus adalah seorang yang ingin memiliki pengalaman baru bersama Yesus. Pengalaman berjalan di atas air adalah buktinya bahwa ia berani melangkah menghampiri Yesus dalam ketaatan. Sekalipun ada resiko yang jauh lebih besar, ada resiko di mana dia akan tenggelam, tapi dia melangkah. Ini penting Bapak Ibu. Melangkah bersama dengan Tuhan itu penting. Jika Petrus tidak berani melangkah, maka dia tidak akan pernah mengalami peristiwa yang berjalan di atas air. Bolehkah saya pertegas ini buat kita? Kalau kita tidak melangkah, kalau kita masih tinggal dalam zona nyaman kita, maka mujizat, perkara besar, dengarkan ini, engkau tidak akan alami. Tapi waktu saudara keluar, saudara tinggalkan segala sesuatu dan berjalan bersama dengan Allah, maka engkau akan lihat perkara-perkara besar. Bukankah ini yang Tuhan buat Elia? Pada waktu dia tinggal di sungai Kerit,
Tiap pagi dia minum air di situ, sore dia makan roti dan daging dari burung gagak yang bawah. Alkitab bilang dia nyaman di situ dari kejaran Elizabeth, dari kejaran Isabel, istri daripada Raja Ahab. Tapi pada waktu Tuhan bilang gini, Elia, pergi ke Sarfat. Aku akan taruh di sana seorang janda untuk menolongmu. Tinggal di situ. Elia keluar dari zona nyaman. Dan firman Tuhan bilang, dia dibawa bukan pergi ke seorang pengusaha besar, bukan. Bukan seorang bupati atau seorang wali negeri, bukan. Tapi seorang janda. Seorang janda yang Alkitab bilang hanya punya tinggal sedikit roti dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Satu kali bikin roti untuk dia dan anaknya langsung habis dan mati. Tapi pada waktu Elia melangkah keluar dari sungai Kerit, tinggalkan zona nyamannya, tinggalkan kehidupan yang hebat, yang mewah saat itu, tinggalkan air yang melimpah, tinggalkan kehidupan makan daging dan semua yang Tuhan siapkan, pergi ke Sarfat dengan tidak tahu apakah dia akan hidup di sana atau tidak, matikah tidakkah, dia melangkah saja. Dan Alkitab bilang waktu dia pergi, firman Tuhan berkata, dia hidup, dia janda dan anak daripada janda itu. Amin. Elia bisa bilang gini, ibu, Tuhan bilang kau buat dulu untuk saya, baru setelah itu kau buat untuk kau, baru kau dan anakmu akan hidup. Wah, bayangkan Tuhan proses Elia, tapi Tuhan juga proses janda di Sarfat untuk melayani hamba Tuhan. Dan pada waktu mereka taat melakukan firman Allah, mereka semua dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Saudaraku yang terkasih, keluar dari zona nyaman. Ini juga yang Tuhan buat untuk Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 3, Alkitab bilang, Tuhan bilang, jangan takut Yosua, jangan gentar, jangan gelisah hatimu, jangan tawar hati. Tidak usah lihat kiri kanan. Percaya janji firman Tuhan bahwa setiap negeri yang kamu injak akan diserahkan kepadamu. Dan Alkitab berkata, waktu Yosua pegang janji firman Allah, maka dia melihat perkara-perkara besar. Saudara, ini firman yang saudara sering dengar dari mimbar ini, yang disampaikan oleh saya mungkin berulang-ulang kali. Tapi saya ingin membuat sebuah pernyataan begini, bahwa pegang janji Tuhan, imani itu dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan hidup dan melihat kemuliaan Allah. Tolong multimedia, Ulangan pasal 11 ayat 24. Alkitab bilang begini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya, mulai di padang gurun sampai di gunung Lebanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi apa? Daerah. Perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan Yosua pasal 1 ayat 3 dan Ulangan pasal 11 ayat 24, Alkitab bilang setiap tempat yang diinjak, ada garis bawahi, tempat yang diinjak. Artinya begini, harus berani untuk melangkah. Amin. Berani untuk berjalan. Dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Dari satu langkah Tuhan akan menyertai kita kepada tanda yang lain. Ebenezer, dia bukan saja Allah kemarin yang membawa saudara dan saya melewati tahun 2020, tapi dia juga Allah yang sama di tahun ini, yang akan terus membawa kita. Amin. Yang penting adalah kita berani taat di situ dan keluar dari zona nyaman kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak memandang kepada orang lain, tetapi memandang kepada Tuhan saja. Ini bagian yang kedua. Tidak bimbang, tapi fokus kepada Allah. Dalam ayatnya yang ke-31, Alkitab berkata begini. Ayat 31, Matius pasal 14, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudaraku yang terkasih, tidak bimbang tetapi fokus kepada Allah. Dikatakan di situ kebimbangan sering menghampiri kita. Hal ini sering kali menghambat
kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Dalam Matius pasal 14, dalam bagian kedua ini, Matius ingin mengajarkan untuk kita supaya kita memperhatikan hal tersebut, bahwa seringkali kebimbangan menghambat kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kemarin hamba Tuhan Kakak Vicky sudah menjelaskan ini buat kita. Jangan khawatir, karena satu helai rambut saja jatuh itu karena izin Tuhan. Jangan khawatir karena burung di udara, bunga bakung tidak pernah bekerja. Dia tumbuh di tempat yang Tuhan tanam, tetapi Tuhan mendandani dia lebih daripada segala kemewahan Salomo. Alkitab berkatakan di sana kemarin dalam khotbahnya dijelaskan bahwa khawatir itu dosa, karena kita meragukan kuasa Allah. Dan hari ini saya ingin tegaskan buat kita bahwa waktu kita bimbang itu akan mengecilkan imanmu, dan pada waktu kita bimbang itu akan membuat kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus pernah mengajarkan buat kita. Dia berkata dalam Markus 11 ayat 24, jika kamu bimbang meminta sesuatu dalam nama Tuhan, pasti Tuhan tidak kasih. Tapi waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa minta, maka Tuhan akan mengerjakan itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, dari bagian ini, bagian kedua, dalam ayat 31, Matius ingin menjelaskan buat kita bahwa konteks Simon Petrus pada waktu dia berjalan di atas air, dia lihat Yesus, dia melangkah. Tapi waktu dia mulai rasa tiupan angin, gelap gulita, gelombang mulai membuat dia panik, dia jatuh. Waktu kita tidak fokus, kita kehilangan pandangan kita dari Allah, maka pasti kita akan jatuh, terseret arus dunia ini. Tapi waktu kita fokus kepada Allah, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya ingin kita lihat dua ayat. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 24 ayat 10. Kita baca satu ayat firman Tuhan lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sering taruh dalam ingatan saya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat ini adalah jemaat yang mandiri, kuat, dan modern. Amin. Coba bilang kiri kanan, engkau mandiri, kuat, dan modern. Nah, haleluya. Orang mau jadi jemaat yang mandiri, kuat, dan modern itu tidak bermain dengan logika. Amin. Nah, saya mau taruh ini, tanam ini sungguh-sungguh. Saudara perhatikan, kalau kita bicara soal kerugian kita rugi luar biasa. Bapak Tinus ini paling rugi sudah. Ya, tanah kita beli di depan, tapi beliau bilang kas tinggal itu. Oke, kas tinggal, fokus. Hari ini saudara, kalau saudara pergi ke lokasi gereja yang baru, Anda akan terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan. Kita mau jadi mandiri, kuat, dan modern. Maka jangan bermain dengan logika kita. Sebab pada waktu kita bermain dengan logika kita akan bilang, Tuhan kok besar, tapi aduh ini masalah terlalu luar biasa. Akhirnya kita bilang, Tuhan saya tahu kau hebat, saya tahu kau dahsyat, tapi saya punya pergumulan ini Tuhan tidak bisa. Ya? Akhirnya sudah Tuhan. Saudara masih ingat ilustrasi yang saya buat pertama kali saya datang di tempat ini. Saudara dan saya bawa beban dari rumah, kita pikul beban kita sampai di gereja, kita taruh beban itu di bawah kursi, lalu kita dengar firman Tuhan, kita puji Dia, agungkan dan sukacita, kita dengar khotbah, kita diberkati. Waktu mau pulang, iblis nangis, pakai beban. Ya, kita lihat beban Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dari dikuatkan, diberkati dengan sukacita pulang bawa berkat. Janji Ulangan 28, engkau baik-baik dengar firman Tuhan, diberkati, tapi beban itu. Biar sudah tuh. Saya angkat lagi. Udah lagi. Sampai di rumah firman Tuhan luar biasa. Vicky khotbah hebat. Ibu pendeta Mia khotbah hebat. Pak Gembala khotbah mungkin banyak orang datang khotbah luar biasa. Tapi beban ini Tuhan saya pikul terus. Capek. Kasih tinggal beban ini. Dan percaya bahwa saudara berjalan bersama dengan Tuhan, fokus kepada Allah, Anda jadi pemenang. Amin.
Fokus. Maka saudara dan saya menjadi lebih daripada kemenangan. Paulus bilang dalam Ibrani 12, berlombalah dengan mata yang tertuju kepada Allah. Tanggalkan segala beban yang merintangimu, pergumulanmu, sakit hatimu, apa saja. Tanggalkan dan tetap berjalan dengan Tuhan. Simon Petrus, pribadi yang tidak mau ketinggalan. Kalau saudara lihat dia ini orang yang kolerik sanguin, ya. Dia ini pribadi yang pemimpin yang cepat sekali. Ada apa-apa dia yang bergerak, ada apa-apa dia yang bergerak. Tapi waktu dia jatuh, dia juga bilang, Tuhan tolong saya. Dia fokus kembali buat Tuhan. Dan Alkitab bilang, Tuhan angkat dia. Roma pasal 10 ayat 11 bilang, orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini. Anda mungkin tawar hati, bimbang, ragu dengan mendengar semua berita, semua hal yang hari ini terjadi. Lihat, saksikan, mungkin mata, pikiran Anda bisa meninggal. Tapi perhatikan, waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita berharap kepada Allah, waktu kita mau bilang Tuhan tolong saya, maka dari satu tanda heran kepada tanda heran, Tuhan akan membawa kita. Dialah Immanuel, dialah Ebenezer, dialah El Roi, Allah yang melihat pergumulanmu, air matamu, dan dia bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap Bapak Ibu jemaat yang sudah mendengarkan firman ini. Mari Tuhan berkati kami, teguhkan hati kami, kuatkan kami, sehingga kami tetap berdiri di tempat ini, berdiri dalam setiap pergumulan tantangan yang Tuhan izinkan, berdiri dalam setiap air mata kami, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dari tanda heran kepada tanda heran yang lain. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat El Roi ke dalam tangan, mulai dari keluarga Bapak Thomas Dale, keluarga Wariori, keluarga Magablo, keluarga Sam Usmani, Franky Usmani, keluarga Lengko, keluarga Bapak Jonathan. Kami mengucap syukur keluarga ini sudah ada kembali di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Heru Mugo, keluarga Bapak Kalambe, keluarga Helra Kalambe, keluarga besar Pigai, Matias Pigai, Kanor Pigai, keluarga Bapak Bonifas Besi Timur, keluarga Andres Pesi, keluarga Bapak Denny Patiasina, keluarga Rian Kipu, keluarga Bapak Davis Tahulende, keluarga Lawrence Mumberi. Berdoa dan menyerahkan juga keluarga Ohi Timur, keluarga Bapak Tinus Roh, Franky Roh, bahkan setiap keluarga yang lain yang mungkin hamba tidak sebutkan nama mereka. Dari tempat ini kami mau perkatakan berkat Tuhan atas setiap keluarga jemaat Roh, sehingga Tuhan kami berdiri teguh. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kami tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segala perkara. Berkati kami Bapa, dan biarlah anugerah-Mu menjadi seperti perisai yang akan menolong kami, sehingga pada waktu Tuhan mengizinkan tantangan-tantangan yang besar, kami berdiri dengan teguh dan menantikan Tuhan di sana. Berdoa dan memberkati pekerjaan dan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, pembangunan rumah Tuhan yang sedang kami kerjakan. Tuhan berkati, memberkati panitia, memberkati tukang-tukang, biaya dana yang dibutuhkan, kami taruh di dalam tangan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan kota dan bangsa kami, negeri ini. Biarlah nama Tuhan menjadi kota benteng di mana setiap orang benar berlari dan berharap, dan di sana mereka akan menemukan keselamatan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, para Bupati, para camat distrik yang ada, Lurah, RT. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan situasi pandemik ini, Tuhan pulihkan. Kami berdoa dan menyerahkan vaksin yang sudah ada di kantor wali kota, dan kami berdoa untuk eksekusinya. Tuhan mari tolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kerjakan pemulihan bagi kota dan bangsa kami, kerjakan pemulihan bagi Papua dan Papua Barat. Dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus,
secara khusus menyerahkan kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Bupati, kami berdoa untuk para wali kota juga, Tuhan memberkati dan beri hikmat buat mereka sehingga semua dapat mereka lakukan, dan perintah bahkan segala hal yang dikerjakan berhasil adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat, anak-anak Tuhan yang berpendidikan, baik yang ada di luar kota maupun yang ada di dalam kota ini. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap pribadi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar dan kemenangan, kekuatan baru menjadi bagian dari setiap umat. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian hamba setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan dan syafaat yang boleh kami bawa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.